Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan segala aktivitas, pekerjaan maupun usahanya ya. Ya, pada video kali ini saya mau ajak teman-teman nih menyaksikan kesaksian dari staf kepresidenan ya teman-teman tentang sifat asli Presiden Joko Widodo yang akan membuat kita semua semakin kagum dan kita bisa banyak belajar dari Presiden Jokowi tentang sifat aslinya ya teman-teman, di mana konon bahkan pernah saat kerja itu makan cuman pakai kerupuk gitu gitu ya teman-teman, karena dagingnya yang dia makan itu keras gitu teman-teman, dan tapi tidak komplain padahal seorang presiden kan. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Ini kunjungan ke Tuban waktu itu. Saya ikut rombongan presiden seperti biasa gitu. Dan seperti biasa juga presiden meninjau lapangan dan baru makan siang itu jam 3 sore lah seperti biasa, paling cepat jam 3 sore. Sudah masuk restoran, siap makan. Nah, ini yang terjadi. Saya tidak tahu mengapa, tetapi daging yang disiapkan, disediakan itu alot betul, susah sekali digigit gitu. Saya lihat Pak Jokowi menggigit juga susah, Ibu Negara, Ibu Iriana juga susah, kami semua juga sama gitu. Nah, tetapi Ibu Iriana itu diam, tengok kanan kiri gitu, berdiri di pojok restoran itu, ambil kerupuk, balik, dan 2 kerupuk itu dinikmati oleh Pak Jokowi dan Ibu Iriana. Saya perhatikan wajahnya, apakah ada kejengkelan, kesal gitu. Ternyata tidak. Beliau berdua menikmati nasi kerupuk itu dengan sangat nyaman dan enak. Ini momen luar biasa waktu itu di Wamena. Seingat saya akhir tahun 2015. Nah, presiden disambut di Wamena, ada acara bakar batu, ya bakar ayam, bakar jagung, ubi. Saya juga makan itu, wah menikmati sekali waktu itu. Presiden, Bu Iriana, Ibu Negara juga menikmati. Nah, setelah itu kan presiden biasa, ada kuis gitu kan, membagi sepeda. Dan yang hebat, ini acara kuis sudah selesai, sepeda sudah habis, tiba-tiba ada seorang anak lelaki maju, berani mendekati presiden, terus langsung tanya, Bapak Presiden, saya ingin ditanya. Presiden kan juga kaget gitu, ingin ditanya apa? Saya ingin ditanya biar dapat sepeda. Kenapa? Karena sekolah saya jauh, saya harus jalan kaki. Presiden, saya lihat matanya langsung berbinar. Maka presiden langsung perintahkan, ya kamu nanti akan dikirim sepedanya gitu. Nih, Bapak Presiden sangat perhatian pada anak-anak yang punya semangat dan ingin maju seperti anak Papua ini, seorang pemuda kecil dari Wamena. Ada cerita yang menarik. Jangan pernah membayangkan loh ya, ikut kunjungan kerja presiden itu selalu enak gitu. Enggak. Pengalaman saya sering sekali koper itu sudah harus di depan pintu kamar hotel jam 4 pagi. Bayangin, masih ngantuk-ngantuk, kopernya ditaruh, tiduran lagi. Nah, habis mandi, kebingungan, ganti batik, nah baju tidur, saya taruh di mana kan? Kopernya sudah dibawa pergi oleh petugas barang. Wah, kacau ya. Ya, kedua, masalah lain timbul. Kita mau ketemu nanti dengan presiden, ketemu orang-orang, takut keringatnya bau. Roll on juga sudah di koper. Saya tidak kehilangan akal, kan? Saya selalu pakai mouth spray. Nah, ini saya pakai di sini, setidaknya nggak bau. Sekali lagi jangan pernah membayangkan, ikut kunjungan kerja presiden selalu enak. Di lapangan itu ada kejadian-kejadian yang menarik gitu ya. Misalnya di Pulang Pisau Palangkaraya, itu kan kebakaran hutan, presiden kan lihat ke dalam gitu, dan itu banyak penggali embung untuk mencegah kebakaran itu. Nah, keluar dari hutan itu para penggali embung itu rebutan itu, salaman dengan presiden, selfie gitu, rebutan gitu. Nah, salah satu dari mereka yang berhasil salam itu lari mendekati saya. Ini orang Jawa kebetulan, ngomong, Pak, kalau salaman kali Pak Jokowi, saya itu salaman gitu. Wah, begitu bangganya. Terus dia lari. Nah, temannya yang sebelah saya, berdiri sebelah itu ngomong, Rod, tanganmu coba cuci. Saya nggak ngerti namanya Kirun atau Sirun, itu langsung jawab, iya gitu. Begitu bangganya dia salaman dengan presiden. Kalau orang Jawa itu nggak tahu, mungkin orang Indonesia umumnya salaman dengan ya tokoh, orang hebat itu seperti berkah gitulah kira-kira. Sebenarnya Bapak Presiden itu ya sekali-kali kami itu bercanda juga dengan Bapak Presiden, dan beliau juga suka bercanda gitu loh. Misalnya waktu kunjungan kerja ke Lampung, biasanya kan Bapak Presiden itu makannya itu Pak Jokowi itu jam 3 sore. Makanan selalu disiapkan kan jam setengah 12, jam 12. Beliau ke lapangan terus, jam 3 kami baru makan siang.
Tetapi Pak Basuki, saya, Kang Teten Mas Duki gitu, Pak Lukman Hakim, beliau itu tidak mau duduk dengan presiden di meja presiden gitu kan. Makan siang dimulai jam 3 karena pindang baunya sudah dingin. Nah kami semua minta dipanasi. Nah tetapi kan yang dibawa Pak Presiden kan nggak boleh, harus steril, harus aman gitu kan nggak boleh. Jadi beliau tetap makan pindang bau yang dingin. Nah kami yang panas-panas, wah masih ngepul begitu karena baru dipanasin. Selesai makan siang, Presiden Pak Jokowi langsung mendekati meja kami, langsung wah saya lihat itu tadi masih panas, itu enak. Milik saya sudah dingin, tidak enak itu pindang baunya. Ya benar. Bayangin makan siang itu jam 2:30. Tapi ini cerita sebelumnya pun udah pernah saya dengar ya teman-teman. Kalau tidak salah yang cerita Pak Basuki gitu ya, saya lupa. Jadi memang Pak Jokowi saking semangatnya kerja, sering makan siang itu telat gitu. Jadi harusnya kan orang normalnya ya makan siang itu jam 12, jam 1. Tapi kalau Pak Jokowi ini itu tadi 2:30, jam 3 gitu teman-teman. Saking gila kerjanya gitu, saking semangat kerja ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, terkonfirmasi tadi ya dari staf kepresidenan gitu ya. Kita lanjut ya. Bener, ya seperti memang Pak Jokowi sangat-sangat suka kalau kunjungan kerja ke Jawa Timur itu. Karena apa? Selalu menemukan yang lucu-lucu. Misalnya ketika Muktamar NU ke-33 di Jombang itu kan, Gus Ipul, Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, itu sebagai ketua panitia Muktamar itu sambutannya kira-kira Gus Ipul itu begini, Bapak Presiden, Muktamar ini dihadiri oleh hadirin dan hadirat dari seluruh Indonesia. Hadirin yang hadir di dalam ruangan ini Bapak Presiden, yang hadir out, yang di lapangan, yang di luar gitu. Semua orang yang mendengar Gus Ipul itu tertawa, Presiden Jokowi juga. Saya hanya berkesimpulan orang tidak takut untuk melucu di depan presiden. Nah, habis Gus Ipul dengan hadirin dan hadirat yang membuat semua orang tertawa itu, Pak Dekarwo ini sebagai Gubernur Jawa Timur waktu itu ganti sambutan. Pak Dekarwo bilang begini, Bapak Presiden, saya mohon maaf, sebagai Gubernur saya bisa menegur Gus Ipul karena Gus Ipul wakil Gubernur saya. Tetapi sebagai anggota IGGI, saya tidak berani Bapak Presiden menegur Gus Ipul. Kami semua terdiam, saya terdiam, Bapak Presiden terdiam. Karena berpikir, wah Gus Ipul ini hebat sekali. Ternyata anggota dari Intergovernment Group of Indonesia, lembaga yang dulu memberikan donor ke Indonesia. Tapi tiba-tiba Pak Dekarwo bilang begini, Bapak Presiden, IGGI itu singkatan dari Ikatan Gus-Gus Indonesia. Itu semua orang tertawa. Artinya Gus Ipul itu darah biru NU. Maka Pak Dekarwo tidak berani menegur. Nah ini yang orang kadang tidak paham. Di awal-awal dulu itu, Pak Jokowi itu, beliau itu sangat detail. Betul-betul detail gitu ya. Misalnya waktu kunjungan kerja ke Banjarmasin, waktu kebakaran hutan itu. Dari bandara langsung ke lokasi kebakaran. Itu waktu itu ada kira-kira 2.000-an itu berusaha, ya aparat macam-macam ya, memadamkan kebakaran. Padahal titik kebakarannya hanya 2-3 titik saja. Saya lihat beliau agak diem terus berkernyit gitu. Kembali ke hotel dulu, masuk hotel, check in, beliau sholat. Setelah sholat tiba-tiba kita kembali ke lokasi kebakaran. Loh, ada apa? Tapi beliau tetap kembali ke lokasi. Ternyata apa? Seperti incognito gitu. Datang ke lokasi, tinggal 5-10 orang. Itu tadi orang yang 2.000 itu hilang semua. Nah presiden ini, kebiasaan gini tidak benar. Akhirnya apa ya? Dikumpulkan semua, ya tahulah pokoknya. Yang jelas sejak saat itu nggak ada lagi tuh pola mobilisasi bohong-bohongan gitu. Saya tidak tahu apa yang dirasakan oleh Mama Papua ketika itu. Ketika Pak Jokowi memberikan bantuan asistensi untuk lanjut usia, juga program keluarga harapan di Manokwari ketika itu. Nah, banyak sekali mama-mama yang hadir. Dan pada seorang mama Papua, Pak Jokowi itu jongkok, menyalami gitu. Saya lihat mama Papua itu berkaca-kaca. Dan ketika Pak Jokowi berlalu, beliau menangis. Ketika itu saya berpikir apa yang kira-kira dirasakan oleh mama Papua itu. Mungkin begitu bahagia. Juga mungkin merasa saya disapa presiden seperti ini gitu. Seperti orang tua presiden itu sendiri, seperti mamanya sendiri gitu. Momen itu sungguh luar biasa bagi saya. Susah sekali saya lupakan momen itu. Ya itu ya teman-teman, bagaimana Pak Jokowi kesehariannya di dalam bekerja,
yang saya tertarik sekali tadi, orang-orang tidak takut bercanda di depan Pak Jokowi. Ini pasti akibat Pak Jokowi ini adalah seorang pemimpin yang humanis gitu ya, humanismenya tinggi, sehingga bawahannya atau orang yang dia kunjungi itu tidak takut bercanda ya teman-teman. Kalau cek videonya bagaimana anak SD, SMP, yang Pak Jokowi panggil ke panggung itu tidak takut melucu, bercengkrama dengan Bapak Jokowi kan. Jadi saya sangat percaya itu ya teman-teman, dan luar biasa ya ternyata kalau kerja sama Pak Jokowi ini capek ya teman-teman, karena kerjanya benar gitu. Padahal pilihan loh itu, bisa aja Pak Jokowi nunjuk-nunjuk tapi beliau memilih untuk turun langsung ke lokasi kebakaran, ke lokasi-lokasi pembangunan ya. Jadi benar-benar kerja. Ini baru benar-benar kabinet yang kerja ya teman-teman, karena Pak Jokowinya pun kerja ya teman-teman. Jadi tetaplah untuk Pak Jokowi menjadi inspirasi kita semua di dalam bekerja ya teman-teman. Ya itu saja video kali ini, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di subscribe channel ini, di like videonya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.